Strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang luas serta berkah. Teman-teman, gimana? Sudah lega dengan informasi terbaru? Sepertinya semua sama ya, sebelum uang kembali maka belum 100% lega, meskipun bisa saja sudah terdapat beberapa mitra yang sudah ikhlas. Belum lagi, operasional koperasi belum bisa dipastikan kapan waktunya. Informasi yang terakhir sepertinya belum memenuhi ekspektasi dari para mitra. Namun di sini, mari kita nilai beberapa poin yang diajukan oleh pihak mitra. Dari poin pertama, panen pertama setelah 5 bulan dengan profit 62.000 yang medium dan 125.000 stup large. Berdasarkan informasi dari budidayawan lebah klanceng bahwa panen madu lebah klanceng kisaran di waktu kurang dari 4 bulan. Dalam sekali panen, satu balok sarang lebah ini setidaknya bisa menghasilkan sekitar 200-300 mili madu klanceng. Hasil madu dibanderol seharga Rp100-130.000 untuk setiap botol dengan ukuran 250 dan jika vegetasi bagus. Nah, jika normalnya kurang dari 4 bulan lebah klanceng panen, maka di NMSI ini panen setelah 5 bulan untuk profit periode pertama. Cukup lama juga ya. Artinya jika April berjalan, maka mitra menunggu panen selama kurang lebih 8 bulan. Terhitung dari kejadian pencurian uang tersebut ya. Salah satu mitra juga berpendapat, bisa teman-teman lihat di layar video ini, bila memang pengurus bekerja profesional dan amanah, seharusnya selesaikan dulu menurut cara ketentuan yang diatur dalam MOU lama, kemudian lanjut, silakan gelar rapat terbuka untuk kesepakatan teknis aturan main yang baru. Bagaimana dengan pendapat teman-teman lainnya? Apakah sepakat? Nah, kita akan lanjut sampai poin terakhir ya teman-teman, dan juga kita akan sedikit bercerita mengenai hasil persidangan dari pengadilan niaga yang diajukan oleh Ibu Estu dan kawan-kawan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe-nya ya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar saya terus semangat untuk memberikan informasi penting lainnya dari beberapa referensi yang terpercaya. Oke, kita lanjut pada poin kedua. Pada poin kedua ini, buyback dilakukan setelah 3 bulan panen, artinya selama 1 tahun ya kita menunggu untuk buyback. Sistem ini sama seperti sistem kemitraan toke dan kemitraan lele seperti yang telah saya paparkan pada video sebelumnya. Pada poin kedua ini sangat berat sekali ya karena menunggu 1 tahun lamanya. Memang mengingat koperasi sedang dalam kondisi sakit dan masa penyembuhan maka tidak bisa instan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama, bagaimanakah sistem buyback nantinya? Nah, ini harus segera diumumkan untuk menghindari miskomunikasi di kemudian hari atau menjadi berita yang mengejutkan dikarenakan tanpa persetujuan dari anggota koperasi. Kemudian yang kedua, apakah ada jaminan untuk mitra bahwa minimal selama 1,5 tahun ke depan koperasi bisa berjalan kembali? Seperti yang selalu digadang-gadangkan sekretaris koperasi bahwa koperasi ini berbasis produksi, tentunya produk ini akan dipasarkan. Lalu, pasar manakah yang dituju oleh koperasi? Jika menjual secara mandiri, misal dijual di marketplace, apalagi tanpa pengiklanan yang masif, maka penjualan madu akan sangat lamban, sehingga dibutuhkan banyak kerjasama dengan perusahaan lain. Mungkin kiranya pihak koperasi dapat memiliki sikap keterbukaan dalam hal kerjasama dengan perusahaan atau pasar mana saja yang menjalin kerjasama dengan koperasi NMSI New ini. Kemudian nomor 3, seperti yang tertulis dalam surat edaran, bahwa investor menginginkan untuk turut terikat dalam kepengurusan koperasi. Lalu, siapakah investor tersebut dan di manakah kami bisa melihat nama beliau dalam struktural organisasi koperasi ini? Syukur-syukur kalau beliau mau menyapa kami para mitra. Oke teman-teman, kita lanjut pada poin ketiga,
yang terdapat pada surat edaran terkait tentang pengambilan profit panen yaitu dengan MOU dan kwitansi. Kalau ini sih sah-sah saja ya. Namun jika memang terdapat mitra yang mengalami kendala dalam hal administrasi, semoga pihak pengurus bisa memberikan solusi terbaik. Namun, pada poin ketiga bagian C, di mana mitra tidak diperbolehkan mengikuti koperasi sejenis, ini sedikit membingungkan ya. Kalau menurut pendapat para mitra lainnya, ia mengatakan seperti ini. Terkait syarat tidak menjadi anggota atau koordinator koperasi yang sejenis, menurut saya juga kebijakan parsial yang tidak bijak atas sudut pandang HAM. Saat pertama kali membaca poin ini, saya pun merasa demikian, dan mungkin mayoritas mitra merasa sedikit aneh membaca poin tersebut. Oke, lanjut pada poin keempat. Sistem yang baru, periode 4 bulan dengan profit 50.000 untuk medium. Artinya, yang large dengan profit 100.000. Jika pada periode kedua saja menggunakan istilah atau kata sistem baru, artinya periode pertama idealnya masih menggunakan sistem yang lama. Agak-agak andil ya, jika ini menggunakan sistem baru tentunya pada poin pertama secara logis masih dengan sistem yang lama, yang mana harus tuntaskan terlebih dahulu, terlebih lagi mengenai waktu dan profit. Kemudian, pada sistem baru ini, beberapa mitra lalu berpikir, lebih baik untuk usaha mandiri saja karena bisa mendapatkan profit lebih besar dan logis sesuai dengan madu yang dihasilkan. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, untuk panen madu kelanceng biasanya selama 4 bulan dengan banyak madu sejumlah 250-300 mili dengan syarat vegetasi yang bagus dan jika dijual menghasilkan uang 100-130 ribu. Memang sistem baru ini sepertinya lebih cocok untuk yang mengikuti sistem titip. Profit 50.000 untuk medium dan 100.000 untuk large, tanpa ada potongan lagi karena profit ini sudah sangat jauh perbandingannya dengan sistem lama. Kita lanjut pada poin kelima dan keenam, terkait mengenai segel stop dan pergantian stop jika lebah mati atau kosong. Poin kelima ini bisa menjadi motivasi bagi para mitra untuk lebih memperhatikan lebah kelanceng, baik dari segi makanan dan perawatannya. Jika tidak, maka tidak mendapat pergantian stup dan tentunya untuk mengawasi stup tersebut akan lebih mudah jika stup bisa dicek setiap waktunya. Nah, namun dari semua poin yang telah disebutkan di atas, apakah menjamin berjalannya koperasi? Sedangkan di sisi lain, permasalahan dengan kubu sebelah, yakni penuntutan koperasi yang dilakukan oleh Bu Estu, Pak Mulyono dan juga rekan-rekannya masih menjadi penghalang bagi koperasi untuk beroperasional, atau pihak koperasi memiliki jawaban lain terkait hal ini. Jangan sampai mitra sudah banyak rugi dari A sampai Z, kemudian mitra telah memberikan kepercayaan untuk kedua kalinya, namun juga terdapat pengkhianatan untuk kedua kalinya juga dari oknum-oknum tertentu. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, NMSI saat ini sedang dituntut di Pengadilan Niaga Surabaya, yang mana hasil tuntutan tersebut hanya akan ada 2 hal yang diterima oleh mitra. Pertama, apakah diputuskan perdamaian PKPU? Yang kedua, atau koperasi dinyatakan pailit. Jika mitra menyetujui isi proposal perdamaian yang diajukan oleh NMSI, maka koperasi akan memiliki status homoligasi, yang artinya terdapat perdamaian antara pihak NMSI selaku debitur dan mitra selaku kreditur. Dampaknya, koperasi tetap bisa diberi kesempatan untuk beroperasional. Namun, yang jadi pertanyaan, uang dari manakah yang akan digunakan pengurus koperasi dalam melunasi hutang-hutang para mitra yang menuntut? Untuk lengkapnya bisa tonton di video sebelumnya ya teman-teman dengan judul Koperasi PKPU atau Pailit. Namun, jika misal tidak menemui kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka koperasi akan dinyatakan pailit dan aset akan dijual untuk membayar para mitra yang menuntut. Kemudian dampaknya koperasi tidak diberikan izin untuk beroperasi kembali. Nah, untuk permasalahan lebih lanjut terkait kasus tuntutan di pengadilan negeri,
akan saya bahas pada video khusus ya teman-teman, agar video ini tidak terlalu panjang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dulu penilaian mengenai beberapa poin dan SOP NMSI New. Semoga bisa bermanfaat dan mendapatkan feedback baik dari para pengurus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.